Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jaringan kerahiman Allah menyeluruh jika kita sefrekuensi dengannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, warta gembira yang diperdengarkan kepada kita hari ini berkisah tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Kisah ini memperlihatkan sebuah realitas kehidupan manusia. Banyak orang kaya hidup dengan segala kelimpahannya, dan tidak sedikit pula orang miskin yang hidup dalam segala penderitaannya. Menarik, Yesus menceritakan kisah ini yang diambil berdasarkan situasi dan kondisi real saat itu. Kita dapat melihat bahwa persoalan atau kesenjangan sosial yang terjadi saat ini sebelumnya terjadi atau sudah ada pada zaman Yesus, bahkan jauh sebelum zaman Yesus. Strata atau status sosial ini sudah ada. Status antara yang kaya dan miskin sudah ada. Orang kaya dalam bacaan Injil digambarkan seorang yang puas, bahagia, dan tanpa kekhawatiran dalam menjalani hidupnya di dunia. Dengan materi yang ada, ia dapat membeli segala sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Singkatnya, hidupnya di dunia berjalan dengan baik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kisah si miskin, Lazarus.
ia hidup dalam penderitaan yang besar dalam seluruh hidupnya. Dari kedua tokoh Injil ini, kita melihat bahwa ada kesenjangan yang cukup besar. Bahkan dalam sebuah refleksi tentang Injil ini, Paus Fransiskus menyebutnya sebagai jurang maut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, lantas apa yang menjadi persoalan dalam kisah ini? Kita ingat kembali kisahnya. Si kaya tahu bahwa si miskin hidup di ambang pintu. Dia tahu, bahkan dia mengenal si miskin sebagai Lazarus yang hidup dalam penderitaan. Maka masalahnya adalah si kaya menganggap si miskin atau Lazarus ini tidak penting, tidak masuk dalam bagian hidupnya. Dia menganggapnya sebagai sesuatu yang normal, biasa-biasa saja, bahkan bodoh amat. Dia berpikir bahwa Lazarus dapat mengurusi dirinya sendiri. Dalam Injil, Lazarus kemudian mati dan dibawa ke surga, ke pangkuan Abraham. Dan si kaya juga mati, lalu dikuburkan, serta mengalami kesengsaraan dan penderitaan di alam maut. Ini berbanding terbalik semasa hidup, di mana si kaya hidup dalam segala kelimpahan dan Lazarus dalam penderitaan. Tetapi ketika meninggal, si kaya berada dalam penderitaan dan Lazarus berada dalam kebahagiaan sejati. Di antara keduanya terbentang jurang yang dalam, besar, sebagai jurang maut antara keduanya. Si kaya dan si miskin tidak dapat berkomunikasi lagi, tidak bisa pergi ke satu sisi atau dari satu sisi ke sisi yang lain. Itulah jurang yang sama yang ada di antara si kaya dan si miskin semasa hidupnya. Jurang kesenjangan sosial. Sebagai orang yang berada, sebagai orang yang punya sesuatu atau pengetahuan lebih, si kaya justru lebih mudah untuk mengetahui situasi yang berada di sekitarnya. Soal apa yang terjadi, siapa si miskin itu, bagaimana dan sebagainya. Namun apa yang terjadi dalam kisah Injil ini? Segala sesuatu yang terjadi atau informasi yang ada tidak pernah menembus dinding hatinya, bahkan sentuh pun tidak sampai ke dalam hati dari si kaya ini. Dia sama sekali tidak tersentuh oleh situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar, atau situasi dan kondisi yang terjadi atau dialami oleh orang lain. Ini kenyataan yang benar terjadi bahkan dalam hidup kita saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, terkadang kita juga sedang melakoni drama kehidupan ketidakpedulian terhadap sesama kita. Kita tahu bahwa banyak orang yang menderita di sekitar kita. Kita tahu bahwa ada orang yang sangat membutuhkan dukungan material maupun moral dari kita. Kita tahu bahwa hal-hal buruk, penderitaan terus berlanjut atas diri mereka. Kita tahu bahwa hal-hal ini ada di sekitar kita. Tapi situasi tersebut tidak menembus, bahkan menyentuh hati kita masing-masing. Kita memiliki kapasitas yang cukup untuk mengetahui dan memahami apa yang terjadi dalam situasi hidup kita. Dalam kenyataannya, kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ini letak jurang maut kita antara kita dan orang lain yang dalam penderitaan mereka masing-masing. Ketidakpentingan dan ketidakpedulian kita adalah nama yang melekat pada kita. Dalam kisah Injil tidak dikatakan atau tidak disebutkan nama si kaya ini. Namun nama yang melekat, yang cocok adalah sebuah keegoisan yang membuat kita tidak mengenal diri kita, identitas kita, bahkan nama asli kita. Dan bahkan ketidakpedulian ini akhirnya membawa kita pada titik ketidakselamatan, ketidakterbagian sebuah koneksi, sebuah jaringan kerahiman Allah yang luas. Justru kita tidak terbagi oleh koneksi itu, dan kita tidak sefrekuensi dengannya. Kita tidak berada dalam situasi atau koridor yang sama pada keselamatan itu sendiri. Maka dari itu kita harus lebih peka terhadap situasi dan kondisi kita saat ini.
terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap mereka yang membutuhkan kita, sehingga warta gembira hari ini yang diajarkan oleh Yesus melekat, menyentuh hati kita. Semoga